Bab 005. Sah. Para warga serempak menjawab. Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri, tutur petugas gua itu pada Davin dan Ayu. Davin melirik sekilas pada wanita yang sudah halal untuknya itu. Ia tersenyum lebar. Pun dengan Ayu yang juga menyunggingkan senyum teramat kaku. Lebarkan lagi senyumnya. Bukankah kita harus berakting sebagai sepasang suami istri yang menikah karena saling mencintai? Bukan terdesak karena keadaan. Kalau dari wajahnya aja gak terlihat bahagia, apa kata orang-orang? Davin berbisik teramat pelan. Sabar. Ini masih siang. Masih banyak tamu undangan juga, canda Pak Penghulu melihat kepala Davin yang sangat dekat dengan Ayu karena belum sempat menarik kepalanya setelah berbisik tadi. Pengantin baru sudah gak sabar main sosor segala, tukas seorang warga lantang. Tentu saja hal itu mengundang gelak tawa dari para warga lainnya. Kamu sih. Ayu mendelik ke arah Davin dengan muka memerah. Tentu saja ia merasa malu meski keduanya sudah halal. Sudah. Mari acaranya kita lanjutkan kembali. Pak Penghulu menghentikan suara yang masih terdengar riuh dari para warga. Sekarang Mas Davin bisa serahkan maharnya pada istri langsung. Setelahnya, silakan cium kening istrinya, titah Pak Penghulu. Ayo berdiri, lanjut Pak Penghulu karena Davin dan Ayu masih sama-sama belum bangkit dari duduknya. Meski nampak malu-malu, Ayu pun akhirnya berdiri setelah melihat Davin berdiri. Keduanya berhadapan satu sama lain. Ayo, serahkan maharnya, titah Pak Penghulu. Davin pun langsung mengulurkan sebuah kotak perhiasan pada Ayu yang langsung diterima Ayu. 26. Cium punggung tangan suaminya. Pak Penghulu terus saja memandu. Karena sepasang pengantin baru itu terlihat begitu kaku sekaligus kikuk. Dengan jantung mulai berdebar, Ayu mengulurkan tangannya. Pun dengan tangan Davin yang langsung disambar Ayu dan dicium hikmat. Jantung keduanya langsung terasa memburu saat kulit mereka menempel satu sama lain. Terlebih kala Ayu menempelkan keningnya di punggung tangan Davin. Hati laki-laki itu terasa menghangat meski pernikahan ini terjadi begitu mendadak dan terburu-buru. Mas Davin, cium dong kening istrinya. Lagi-lagi Pak Penghulu mengingatkan saat tautan tangan Ayu dan Davin terlepas. Ayu semakin kikuk. Jantungnya terasa semakin berlompatan. Karena seumur-umur, ini kali pertama ada yang menyentuhnya. Dengan berusaha bersikap normal, Davin memegang kedua bahu Ayu lalu mengecup kening istrinya hangat. Sementara Ayu yang nampak enggan dan sungkan pun hanya bisa pasrah menerima. Acara ijab kabul pun akhirnya selesai juga. Kini tinggal acara prasmanan untuk menjamu warga yang hadir. Mbak, selamat, ya. Sekarang Mbak sudah jadi seorang istri. Raya langsung menghampiri Ayu dengan senyum mengembang. Kebahagiaan tergambar jelas dari raut wajahnya. Selamat ya kakak ipar. Tolong jagain Mbak Ayu, lanjut Raya seraya menoleh pada Davin yang masih bersisian dengan Ayu. Ish, kamu ini apaan sih? Timpal Ayu pelan. Loh, memangnya kenapa? Tugas suami kan memang jagain istrinya, sahut Raya. Suami Mbak juga pasti sudah tahu, jawab Raya lagi. Dia hanya mengingatkan. Soalnya kelihatannya dia sayang sekali sama kamu, bela Davin pada Raya. Tuh, kakak ipar aja ngerti. Raya tersenyum lebar karena mendapat pembelaan. Sudah makan dulu sana. Jangan lupa ajak Aldi juga, titah Ayu. Mbak mau makan juga? Tanya Raya. Mbak kan tadi baru makan sedikit. Gak usah. Nanti saja Mbak ambil sendiri, jawab Ayu. Mana boleh. Tunggu, biar Raya bawakan. Raya pun segera berlalu ke meja prasmanan berisi banyaknya menu makanan yang beraneka ragam. Setelah mengisi piring penuh dengan nasi dan lauknya, Raya bergegas kembali menghampiri Ayu. Ini, Mbak, kata Raya seraya mengulurkan piring tersebut. Ya ampun, Rai, banyak banget. Emang Mbak belum makan seminggu?
Protes Ayu melihat isi piring yang menggunung. 27. Kan bukan buat Mbak aja. Buat kakak ipar juga. Dia pasti lapar. Iya kan, Kak? Raya berganti menatap Davin. Iya. Benar sekali. Kamu memang adik ipar yang baik dan pengertian, timpal Davin dengan senyum lebar. Tuh, kan. Raya menyahut singkat. Tapi ini sendoknya cuma satu. Protes Ayu. Gak apa-apa atuh kan bisa gantian. Atau, bisa suap-suapan. Raya tergelak kecil setelah mengatakannya. Sudah ah. Raya juga mau makan dulu. Raya pun segera beranjak dari hadapan Ayu dan Davin. Makan sendiri jangan mau disuapin. Kata Ayu pada Davin. Gak ada romantis-romantisnya. Padahal kan kita pengantin baru, timpal Davin. Pengantin baru karena terpaksa. Sahut Ayu begitu pelan. Itu kan kenyataannya. Tapi di hadapan orang-orang terlebih keluargamu, kita sepasang suami istri yang saling mencintai. Ingat itu. Timpal Davin. Udah sini, mana makanannya? Perutku sudah meronta-ronta. Belum diisi sejak pagi. Davin sudah mengambil posisi siap untuk disuapi. Mulutnya bahkan sudah terbuka menunggumu makanan yang masuk. Ayu menghela napas panjang. Meski enggan dan sungkan, akhirnya ia pun menyuapi Davin. Jangan banyak-banyak dong. Dikiranya mulutku sebesar itu. Davin protes saat mulutnya begitu penuh dengan makanan hingga kesusahan mengunyah. Biar cepat habis, tukas Ayu. Selain menyuapi Davin, ia juga menyuap pada mulutnya sendiri. Meski harus berbagi sendok yang sama, Ayu pasrah saja karena perutnya memang sudah terasa perih. Melihat keromantisan itu, Riri semakin mendelik. Terlebih dirinya dan Romi yang makan sendiri-sendiri. Udik banget sih. Pakai suap-suapan segala. Kelihatan banget pengen pamernya. Padahal cuma punya suami preman juga. Riri sewot sendiri. Udah tinggal makan aja. Gak perlu komentarin orang. Romi mengingatkan. Padahal hatinya ikut panas melihat keromantisan Ayu dan Davin. Katanya suami Ayu itu preman yang kerjanya gak jelas. Kok bisa sih bawa mobilnya mewah gitu? Mana maharnya emas 24 karat? Ibu-ibu geng arisan Bu Rati bertanya dengan penasaran. Mereka sedang menikmati hidangan dengan duduk saling berjejer. Di sana juga ada Bu Rati yang ikut bergabung. Palingan mobil hasil minjam. Atau kalau enggak, mobil hasil sewa. Sekarang kan banyak mobil yang direntalkan, jawab Bu Rati. Ia memang paling tidak suka jika anak tirinya itu bisa melebihi Riri. Iya juga sih. Tapi kalau mas kawin? Tanya ibu-ibu yang lain. 28. Halah. Kita mana tahu itu emas asli atau bukan. Bisa saja emas palsu tapi ngakunya 24 karat. Lagi-lagi Bu Rati menimpali dengan prasangka buruknya. Udah ah ibu-ibu. Mending makan yang kenyang. Tenang saja, makanannya masih banyak. Saya memang sengaja masak banyak untuk menjamu para warga, tutur Bu Rati. Iya loh. Makanannya banyak banget. Sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi, emangnya suaminya Ayu kasih uang banyak ya buat acara? Timpal seorang ibu. Lumayanlah. Gak begitu banyak juga. Saya hanya ingin memuaskan para warga dengan jamuan di acara ini, timpal Bu Rati berbangga diri. Dia memang selalu ingin terlihat lebih di antara warga yang lain. Selain itu juga selalu haus pujian dari orang-orang di sekitarnya. Bu Rati memang hebat. Para ibu-ibu itu serempak memuji. Membuat hati ibu tiri Ayu itu kian tinggi hati. Semakin siang, para warga mulai membubarkan diri dan kembali ke rumahnya masing-masing. Pun ketiga orang yang mengantar Davin sedang bersiap untuk pulang. Dan, kami pamit ya. Itu mobil gimana? Mau dibawa atau ditinggal saja? Tanya laki-laki parubaya yang disebutnya Pak D itu. Bawa saja Pak D, jawab Davin. Tapi nanti kalau Den Davin mau kembali ke kota gimana?
Kini wanita parubaya yang bertanya. Gampang itu Bude. Gak usah dipikirin, timpal Davin santai. Atau gini aja. Kalau Den Davin mau kembali ke kota, tinggal telepon saya. Saya langsung meluncur buat jemput, usul laki-laki yang usianya beda jauh dengan Davin. Gampanglah. Kita lihat nanti. Davin kembali menyahut dengan santai. Satu lagi, jangan pernah panggil Den segala. Panggil Davin aja. Dimanapun juga, lanjut Davin tegas. Baik, Den. Vin. Laki-laki bernama Doni itu menjawab sungkan. Ya sudah kalau gitu kami permisi sekarang, ya. Mau kembali bekerja. Nanti Tuan Besar curiga, tutur Pade. Iya. Pulanglah. Ingat, jangan katakan apapun sama papi, pinta Davin penuh penekanan. Siap. Mereka menjawab serempak. Oh, iya. Pamit dulu sama keluarga Ayu. Davin mengingatkan. Ketiga orang itu mengangguk lalu berjalan menghampiri keluarga Ayu yang kebetulan sedang berkumpul. Pun dengan Davin yang ikut mengekor di belakang. Ibu, Bapak, Ayu, kami pamit pulang dulu, ya. Acaranya juga alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami sebagai pihak keluarga mempelai laki-laki, tutur Pade dengan tatanan kana penuh sopan santun. Kenapa buru-buru sekali? Ini masih siang. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, jawab Pak Lukman basa-basi. Terima kasih. Tapi kami masih ada kepentingan lain, timpal Pade lagi. 29. Oh, baiklah kalau seperti itu. Pak Lukman kembali menyahut. Ini pengantin baru gak sekalian ikut sekarang. Di rumah ini penuh loh. Gak ada kamar lagi. Sempit. Kasian kan kalau malam pertama harus tidur bareng adik-adiknya, celetuk Bu Ratih. Ibu. Tegur Ayu pelan. Sungguh ia merasa malu dan tak enak pada keluarga Davin dengan penuturan sang ibu yang keterlaluan. 30. Ketiga orang yang mengantar Davin sempat saling lirik setelah mendengar penuturan Bu Ratih. Mereka juga sempat menatap Davin seolah minta pendapat. Mereka memang tak tahu menahu tentang keluarga Ayu yang super julid dan nyinyir itu. Tugas mereka hanya mengantar sesuai perintah Davin. Davin lekas menggelengkan kepalanya pelan. Menandakan jika ketiga orang tersebut tak perlu menanggapi apa-apa. Diam-diam, Davin juga sempat mengibaskan tangannya yang disimpan di belakang punggung sebagai isyarat agar mereka pergi saja. Mbak sama kakak ipar gak usah khawatir. Kalian bisa tidur di kamarku kok. Aku bisa tidur di ruang tengah bareng Aldi. Raya langsung berujar. Mematahkan perkataan Bu Ratih tentang tak adanya kamar kosong di rumah tersebut. Raya mendelik kesal pada Bu Ratih karena secara tak langsung sudah mengusir Ayu dan suaminya yang nyata-nyata juga berhak tinggal di rumah itu. Karena rumah itu memang dibangun saat Pak Lukman sedang bersama ibunya Ayu dulu. Pun atas hasil bekerja keduanya. Bukan hanya Pak Lukman seorang. Mari, Pak, Bu, kami permisi. Ketiga orang yang mengantar Davin itu akhirnya benar-benar melenggang pergi. Berjalan beriringan melewati beberapa kursi yang masih berserakan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari pekarangan rumah. Ibu keterlaluan. Ayu malu Bu, pada keluarganya Davin, protes Ayu meluapkannya kekesalannya. Loh, ngapain malu? Toh itu emang kenyataannya. Kamu pikir rumah bapakmu ini luas jadi bisa nampung banyak orang? Jawab Bu Ratih sewot. Tapi gak di hadapan keluarga Davin juga, Bu, ngomongnya, timpal Ayu lagi. Maksud ibu kan biar kalian bisa naik mobil barengan sekalian. Lumayan kan ngirit ongkos. Sayang juga itu mobil udah disewa mahal-mahal cuma ditumpangi satu balik doang, elak Bu Ratih. Besok aku masih libur kerja. Udah ngajuin cuti. Jadi masih bisa tinggal di sini sampai besok sore. Biar Davin juga bisa membiasakan dan mengakrabkan diri dengan keluargaku dan tetangga sekitar, beber Ayu. Lagian gampang kok kalau mau kembali ke kota mah.
Angkutan umum juga banyak. Ongkosnya juga gak mahal-mahal amat. Toh uang yang dikasih Davin ke ibu juga pasti masih nyisakan. Gak mungkin habis untuk acara ginian doang, lanjut Ayu memberanikan diri. Ayu sengaja menyenggol tentang uang karena merasa tak rela jika uang hasil simpanan Davin malah dikuasai Bu Ratih. Terkecuali jika memang benar habis digunakan. Loh, kok jadi bahas uang? Uang itu sudah diberikan. Mana bisa diminta lagi? Lagian kan uangnya juga sudah dipakai. Emang kamu pikir makanan, alat prasmanan, kursi, tenda biar tamu gak kepanasan, itu dibayar pakai apa? Pakai daun. Bu Ratih menyahut tak terima. Ayu tahu. Tapi gak mungkin habis semuanya kan? Kalau memang ada sisanya, Ayu mohon kembalikan. Ayu butuh uang untuk biaya perpisahan raya. Sebentar lagi dia lulus SMA. Mau pariwisata juga sama teman-teman dari sekolahnya. Dia juga mau melanjutkan kuliah. Jadi butuh biaya yang gak sedikit, timpal Ayu mengiba. Berharap ibu tirinya itu mau berbaik hati mengembalikan uang dari sang suami yang juga ada hak dirinya. 31. Cek, gak ada. Dibilangin udah dipakai. Lagian ngapain adikmu itu pengen neko-neko segala. Kalau gak mampu ya gak perlu ikut pariwisata segala. Apalagi kuliah. Kuliah itu butuh biaya gede. Mahal. Bu Ratih tetap kukuh menggelengkan kepalanya. Tapi Riri juga kuliah. Kok ibu gak bilang mahal? Padahal kan bapak yang kerja, sambar raya cepat. Dia memang paling bisa membalikkan penuturan orang lain. Kamu, ya, berani bilang gitu sama ibu. Ibu ini istri bapakmu sekarang. Ibu yang ngurusin bapakmu. Jadi ibu yang berhak atas uang bapakmu. Terserah ibu uangnya mau dipakai apa. Mau dipakai kuliah Riri kek. Beli ini itu. Sudah untung kalian juga masih diberi makan, timpal Bu Ratih begitu pedas. Astagfirullah, Bu. Ayu, Raya, sama Aldi juga anak-anak bapak. Anak kandung bapak. Kalau Ayu mungkin gak masalah, Ayu bisa berusaha sendiri. Tapi Raya sama Aldi, mereka masih menjadi kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab atas kehidupan mereka, timpal Ayu tak terima. Sudah. Gak lagi ada acara, gak sehari-hari, kalian ribut saja. Kepala bapak sampai pusing mendengarnya. Pak Lukman bergegas bangun dari duduknya lalu berjalan menuju kamar. Selalu seperti itu. Laki-laki parubaya tersebut seolah tak bisa membela hak anak-anaknya sendiri. Ingat loh, Pak. Yang bakal nemenin suami sampai tua itu cuma istri. Karena anak-anak akan punya kehidupan masing-masing nantinya. Apalagi anak perempuan. Bukan tak mungkin tinggal di luar kota karena dibawa suaminya. Makanya, baik-baiklah sama ibu. Nurut. Selalu itu yang dikatakan Bu Ratih pada Pak Lukman. Berkali-kali. Hingga laki-laki yang usianya tak lagi muda itu seolah tunduk pada sang istri. Terlebih kini Ayu sudah menikah dan akan mengikuti sang suami. Semakin membenarkan dugaan Bu Ratih. Yu, aku mau istirahat. Capek. Bising juga, tutur Davin pada Ayu. Sejujurnya ia merasa jengah berada di antara keluarga Ayu yang kelakuannya di luar nalar. Jujur, kepalanya merasa ikut pusing juga panas dengan omongan-omongan pedas keluarga Ayu. Ayo, kita ke kamar aja, iya. Ajak Ayu sambil bangun dari duduknya. Masih siang udah ngamar. Gak sabar banget sih. Nanti malam kan bisa, celetuk Riri. Iya, heran. Anak muda zaman sekarang gak ada malunya sama sekali. Padahal masih banyak orang di luar. Bu Ratih ikut menimpali perkataan anaknya. Mendengar penuturan itu, langkah Ayu langsung berhenti. Mulutnya sudah sangat gatal untuk menjawab. Gak apa-apa dong. Toh suami sendiri ini yang dibawa masuk ke kamar. Yang gak boleh itu masukkan laki-laki yang bukan suami. Ayu membalas lantang.
Matanya terarah pada Riri yang wajahnya langsung memerah. "Kamu menyindirku?" tanya Riri tak terima. "Loh, aku gak bermaksud menyindir siapa-siapa. Kalau berasa tersindir, itu bukan urusanku," timpal Ayu santai. "Ayo," lanjutnya pada Davin karena laki-laki itu juga sempat ikut menghentikan langkahnya. Ayu dan Davin pun lekas masuk ke dalam kamar yang ukurannya tak terlalu luas tersebut. Hanya ada sebuah tempat tidur berukuran sedang dan lemari plastik. Juga meja belajar di sudut kamar. Panas banget ya ampun. Davin langsung melemparkan jas hitam yang semula masih dikenakannya saat pintu kamar ditutup Ayu. Sudah dari tadi ia ingin melepaskannya dan menggantinya dengan kaos oblong seperti biasa.